Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Rabbani dan KMTV dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kembali kita bisa diberikan Allah, bisa hadir dan dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala di rumahnya yang mulia ini, duduk dalam majelis yang mulia setelah kita melaksanakan ibadah fardu subuh. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, keturunannya, dan seluruh para sahabat yang telah berjuang dimanapun berada, dan kepada siapapun yang meniti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan pula orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, orang tua kita, ibu bapa kita yang telah membesarkan kita dan mendidik kita, yang telah menyayangi kita. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar Allah berikan ampunan kepada mereka dan Allah berikan kemuliaan di sisinya. Dan kepada para guru kita, kepada para masyayikh, para ustadz, para abuya, para kiai yang telah mengajarkan kita ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi keluarga mereka dan Allah jadikan seluruh kebaikan yang telah mereka ajarkan dalam timbangan hasanat mereka di hari kiamat kelak. Wafillah, masih dalam pembahasan bab yang ke-27 halaman 221. Ya, babu maja'a fin nusrah, bab yang datang menerangkan tentang an-nusrah. Pagi kemarin sudah kita jelaskan tentang an-nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. An-nusrah ada dua, ya, mengobati sihir dengan sihir dan mengobati sihir dengan ruqyah, ya. Maka di dalam hadis yang sudah kita bahas pada pagi kemarin dari Jabir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah, ya, tentang an-nusrah, faqala, Nabi menjawab, hiya min amalis syaitan, dan itu adalah perbuatan syaitan. Jadi ketika ada orang yang kena guna-guna atau kena santet ataupun kena sihir, kena apapun namanya yang merupakan bagian daripada perbuatan sihir, maka kata Nabi SAW, ketika ingin mengobatinya, maka tidak boleh untuk mengobati tersebut dengan cara sihir pula. Maka inilah makna daripada hadis yang sudah kita bahas pada pagi kemarin. Kita lanjut pagi ini halaman 223, ya, halaman 223.
23. Silakan diikuti di layar monitor. Di dalam pembahasan yang kedua ini merupakan asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab tentang dalil yang berkaitan dengan An-Nusrah, ya. Di mana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan sebuah asar dari Sa'id Ibn Musayyib, ya, di mana beliau mengatakan wafil Bukhari, di dalam Sahih Imam Bukhari, ya, an Qatada, dari Qatada, qultu li Ibn Musayyib, aku berkata kepada Ibn Musayyib. Qatada berkata kepada Ibn Musayyib, rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu an imra'atihi, di mana seseorang terkena sihir, ya, atau terkena guna-guna, atau dia memang tidak ada keinginan untuk mendatangi istrinya, tidak ada keinginan hajat kepada istrinya, karena memang laki-laki ini terkena sihir atau terkena santet ataupun guna-guna. Dalam kehidupan rumah tangga ini adalah sering terjadi dalam kehidupan. Nah, ketika terdapat laki-laki seperti ini, maka berkatalah Qatadah kepada Sa'id bin Musayyib, ayuhallu anhu au yunassar, bolehkah untuk dilepaskan atau diobati, ya, penyakit yang diderita oleh laki-laki itu. Nah, ini kan proses sama, orang yang terkena sihir, terkena guna-guna, maka bolehkah, kata Qatadah, untuk dilepaskan atau diobati guna-guna yang menimpa dia. Nah, qala, maka Sa'id Ibn Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, tidak mengapa, kata beliau, untuk diobati. Innama yuriduna bihil islah, karena yang diinginkan adalah, ya, kebaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, adapun pengobatan an-nusrah, pengobatan sihir dengan cara yang bermanfaat, itu tidak dilarang. Ini pendapat Ibnu Al-Musayyib. Nah, waruwi an al-Hasan annahu qala, dari Hasan diriwayatkan dia berkata, la yahullu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. Nah, artinya dalam dua perkataan sini terdapat ada dua kecenderungan. Ibnu Musayyib mengatakan bahwa kalau orang terkena sihir, terkena guna-guna, dengan diobati dengan cara syar'i, maka ini dibolehkan. Dari mana kita tahu? Dari perkataan fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Adapun perkataan Hasan, qala la yahullu sihra illa sahir, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. Nah, qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, Ibnul Qayyim berkata, an-nusrah, sedangkan nusrah, adapun nusrah itu apa? Hallus sihri anil mashuri wa hiya naw'an. Ini lebih dirinci oleh Imam Ibnul Qayyim tentang hukum nusrah, tentang hukum mengobati sihir dengan sihir. Kata beliau, mengobati sihir, ya, itu terbagi kepada dua. Cara mengobati sihir terbagi kepada dua cara. Yang pertama, kata beliau, halun bisihri mithlih, mengobati sihir dengan sihir. Ini yang pertama, kan? Wa huwa alladhi min amal syaitan, inilah perbuatan syaitan, ya. Wa alaihi yuhmal qaulul hasan, dan dari perkataan pertama inilah, atau bentuk pertama inilah, ya, yang dipahami perkataan Hasan tadi, ya. Riwayat yang kedua, fa yataqarrabun nasir wal muntashir ila syaitan, yang mengobati dan yang diobati, ya, mendekat kepada syaitan, meminta tolong kepada syaitan, bima yuhibbu fayabtilu amalahu anil mashur, dengan apa yang dia inginkan, kemudian membatalkan perbuatan dari yang diobati. Artinya bahwa yang pertama ini, bahwa mengobati sihir dengan sihir itu adalah yang dilarang, kata Imam Qayyim.
Nah, wathani, adapun cara yang kedua mengobati sihir, an-nusratu birruqiyati wa ta'awudzati wal adwiyati wad da'watil mubaha fa hadza jaiz. Adapun mengobati sihir dengan ruqyah, dengan membacakan at-ta'awudzat, ya, meminta perlindungan kepada Allah, wal adwiyati, dan obat-obatan, ya, dan doa-doa, ya, itu dibolehkan, fa hadza jaiz. Dijelaskan fillah dari perkataan Ibnu Musayyib ini kita pahami jenis daripada yang kedua, ya, bahwa meruqyah, mengobati orang yang terkena sihir dengan ruqyah dibolehkan di dalam hukum Islam. Adapun perkataan Hasan, kita pahami perkataan yang pertama dari Imam Nuqayyim, yaitu mengobati sihir dengan sihir, ini yang dilarang. Nah, ikhwah fillah, berkata Syekh Saleh Al-Fauzan tentang asar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Siapa itu Qatadah, ikhwah fillah? Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Basri, thiqatun, ya, min ahfadhi at-tabi'in. Bila itu adalah Ibnu Di'amah As-Sadusi dari Basrah, dan as-thiqah, dia adalah seorang yang dipercaya, min ahfadhi tabi'in, termasuk para tabi'in yang paling hafidh, ya. Mata sanat bid'ah asyrata wa mi'ah, meninggal pada tahun lebih kurang 110, ya, Hijrah. Bihi tibbun, maknanya adalah bikasri ta awis sihrun kunnu anhu bitib tafa'ulan. Ini dikatakan tib, sebetulnya dia terkena sihir, tapi dengan meyakini Allah akan menyembuhkan, maka disebut dengan tib. Yu'akhad ay bi fathil waw wa mahmuzatin wa tashdidil kha, yuhbas an imra'ati wa la yasulu ila jima'iha, bahwa dia tertahan, ya, tidak bisa untuk menggauli istrinya, ya, tidak ada. Ini adalah orang-orang yang secara normal, orang sehat, orang normal, kehidupan rumah tangga ya biasa, ya. Ada hajat kepada keluarganya, dan tetapi orang yang terkena hal yang seperti tadi, terkena sihir, terkena santet, ataupun terkena guna-guna dan sebagainya, apapun namanya, maka seseorang tidak akan ada keinginan untuk mendatangi keluarganya. Tidak ada keinginan. Bahkan subhanallah, hidupnya selalu dirundung dengan masalah, ya. Terkadang istri yang benci kepada suami, ataupun sebaliknya, dan komunikasi tidak berjalan dengan harmonis, kehidupan rumah tangga panas, ya, dan selalu saja perkara kecil menjadi perkara besar, ya, dan selalu timbul masalah-masalah yang sulit. Ya, hati-hati dengan keluarga yang seperti ini, sehingga syaratnya untuk bisa kita kembali kepada kebaikan adalah kita sama-sama berlindung kepada Allah. Kita setiap pagi meminta kepada Allah penjagaan, perlindungan. Begitupun setiap sore, jangan lupa dengan zikir-zikir kita dan doa-doa kita, sehingga Allah Azza wa Jalla jaga kita dari sihir, jaga kita dari orang-orang yang memiliki hasad, dan orang-orang yang tidak menyukai keluarga kita. Ikhwah fillah rahimani rahimakumullah. Nah, la ba'sa bihi, ini perkataan daripada Ibnu Musayyib. La ba'sa bihi artinya bi mu'alajati, tidak mengapa kalau mengobati penyakit tersebut, bi umurin mubahatin, dengan perkara yang mubah. Apa yang perkara mubah yang boleh kita lakukan untuk mengobati itu? Dengan ruqyah, ya, dengan mengonsumsi obat-obat, ya, yang dibolehkan. Lam yurid biha illa al-maslaha wa daf'il madar. Ya, tidaklah diinginkan kecuali kemaslahatan dan menolak kemudaratan, ya. La yahillu as-sihra illa as-sahir, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali tukang sihir. Ay la yaqdir ala halli illa man ya'rifu as-sihra. Biasanya kata ini perkataan Hasan, ya. Biasanya sihir tidaklah bisa diobati oleh kecuali tukang sihir. Nah, ini adalah perkataan Hasan yang menunjukkan bahwa yang dilarang, ya, bahwa yang perkataan yang dilarang atau perbuatan yang mencerminkan dari perbuatan syaitan. Nah, ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan al-ma'na al-ijmali lil atharaini,
makna global dari dua asar, yang pertama dari Ibn al-Musayyib, yang kedua dari Hasan. Anna Ibn al-Musayyib su'ila an hukmin nusrah. Ya, Ibn al-Musayyib ditanya tentang hukum nusrah, fa'afta bi jawaziyah, dan dia memberikan fatwa boleh. Kenapa? Nadhran li'anna al-maqsuda minha an-naf'u wa zawal ad-dharar. Karena tujuan yang dilakukan untuk mengobati itu adalah untuk apa? Menghilangkan kemudaratan dan mendatangkan manfaat. Walam yunha amma kana kadzalik. Dan kalau seperti itu caranya, enggak mengapa. Ya. Kalau ada di antara ikhwah yang memang peruqyah misalnya, ya silakan, ini dibolehkan. Dan kita sekali lagi berhati-hati ya, karena banyak juga peruqyah-peruqyah yang berlindung di atas nama ini. Sekali lagi ya, banyak orang yang berlindung di atas nama peruqyah. Karena secara umum peruqyah itu diterima di masyarakat dan diterima secara umum di dalam hukum Islam, karena peruqyah itu boleh. Tapi jangan sampai kita mengenal peruqyah dengan amalan-amalan yang tidak benar atau bacaan-bacaan yang tidak benar. Peruqyah nggak ada yang disembunyikan. Jelas ya? Orang peruqyah itu tidak ada yang disembunyikan dari bacaannya. Ya, pasti dia dengarkan bacaannya, Pak. Biasanya dibacain. Dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat pilihan. Tapi ada orang yang katanya peruqyah, tapi terkadang yang dibacanya itu tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Ada embel-embel bacaan lain. Nah, ini yang perlu juga kita berhati-hati ya. Dan salah satu orang yang mendapatkan nanti kesempatan untuk dihisab, untuk masuk surga tanpa dihisab, salah satunya adalah la yastarqi, tidak minta diruqyah. Ya, maka selama kita tidak butuh diruqyah, ya nggak perlu minta diruqyah. Atau kita sendiri yang meruqyah diri kita, dalam artian kita baca Al-Quranul Karim, kita baca zikir-zikir, dan itu merupakan bagian benteng seorang muslim. Ya, benteng. Ya, dengan Al-Quran yang kita baca, dengan zikir yang selalu kita rutinkan, itu adalah penjagaan yang luar biasa terhadap diri kita. Nah, perkara yang pertama, Al-Imam Ibn al-Musayyib menyebutkan tentang bolehnya pengobatan sihir dengan cara meruqyah. Naam. Wa maqsuduhu naw'un minan nusrati la mahdhura fi. Ya, wa maqsuduhu, tujuannya ya, naw'un minan nusra, bentuk jenis daripada pengobatan ini, la mahdhura fi, tidak ada ya masalah. Karuqa bi asma'illahi wa kalamihi, dengan cara meruqyah dengan nama-nama Allah dan kalamnya. Wa ammal hasan, adapun perkataan Hasan, ini riwayat yang kedua, fa muqtada kalamihi man'un nusrah, dipahami dari ungkapannya ini dilarang. Ya, dilarang. Li'annahu la yaqdir ala hallis sihir illa man lahu ma'rifatun bis-sihir. Karena biasanya, kata beliau, tidak ada yang bisa mengobati sihir kecuali memang ada orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan tentang sihir itu sendiri. Nah, jelas ya? Nah, wa hadha mahmulun ala hallis sihir bi sihrin mithlih. Perkataan Hasan tadi itu dipahami kenapa dia dilarang, karena mengobati sihir biasanya dengan sihir. Di sini letak dilarangnya perkataan yang dimaksud oleh Hasan tadi. Ya, wa hadha mahmulun ala hallis sihir bi sihrin mithlih. Wa huwa min amali syaitan, karena dilarang ya, karena sihir merupakan perbuatan syaitan. Nah, di sini jelas ya, ada dua sisi hukum. Ketika Ibnu Musayyib ditanya boleh, karena memang pengobatan dengan cara ruqyah. Hasan menyebutkan dilarang karena memang pengobatannya biasanya yang bisa mengobati itu, yang melepaskan sihir, memang orang tukang sihir. Naam. Wa fi tafsil alladhi dzakara Ibnu Qayyim, nah, di dalam perincian yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim, jam'an bainal qaulaini, merupakan gabungan daripada dua perkataan tadi. Hasiluhu, adapun kesimpulannya apa? In anna ilajal mashhur bi adwiyatin mubahatin wa qira'ati Qur'anin amrun jaizun. Jadi pengobatan sihir dengan cara yang syar'i, dibacakan Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah perkara yang mubah dan dibolehkan.
Wa ilajahu bisihri mithli muharram. Adapun pengobatan sihir dengan cara sihir dilarang. Ya, dilarang. Wallahu taala alam. Inilah perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan. Amma munasabatul atharain lil bab, adapun ketersesuaian dua athar dengan bab yang ke-27 ini, bab ma jaa fi nusra bayanut tafsili fi hukmin nusra, ya, penjelasan secara rinci tentang hukum nusrah. Ya, nusrah apa tadi? Pengobatan sihir dengan sihir. Nah, wa bayanul jaizi wal mamnu'i minha, bahwa di dalam dua athar ini dijelaskan secara rinci tentang hukum nusrah dan mana yang boleh, mana yang dilarang. Nah, ilatikhafillah, bahwa kehidupan kita memang tidak bisa terhindar dari apa? Dari hal-hal yang seperti ini. La qadarallah, kalau terjadi di tengah-tengah keluarga, orang-orang terdekat, sahabat, dekat kerabat, misalnya jiran tetangganya, maka kita arahkan yang seperti ini. Pengobatan secara syar'i, ya, menyelesaikan masalahnya dengan cara syar'i. Jangan kita masuk kepada perkara-perkara yang mahzur dalam Islam. Datang kepada tukang sihir, datang kepada dukun, ya, dan datang kepada yang disebut orang pintar dan sebagainya. Jangan tertipu dengan orang yang berpakaian muslim, ya, atau dengan berpenampilan yang secara zahir dia adalah muslim, ustadz, tapi semua itu perlu kita hati-hati daripada amalannya seperti apa. Kita akan bisa menghukumi sesuatu kalau kita melihat secara zahir, ya, seperti apa dia dan bagaimana, atau secara ucapan kita bisa memahami bagaimana pendapat dia. Ya, kalau seandainya itu adalah seorang dukun, maka hentikan langkahnya, jangan bertanya, apalagi meyakini ucapannya. Karena akibatnya salat kita tidak akan diterima Allah selama 40 hari, atau diancam kufur kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati, ya, jangan sampai kita percaya dengan hal yang seperti ini, karena akibatnya fatal, ya. Yang mahal yang kita miliki, akidah kita, ya, keyakinan kita akan tidak akan ada nilainya sedikit pun, apalagi amal soleh kita, ya, akan berguguran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena praktek seperti ini sangat banyak di negeri kita, sangat subur. Hal yang seperti ini menjadi hal yang biasa. Bahkan untuk mencari kehidupan, melakoni profesi ini banyak. Bahkan kalau dulu hanya punya gubuk reok, kalau sekarang adalah dengan cara sudah main online di dunia maya, bukan sekedar lagi dengan ya dunia nyata, tapi pun main dengan dunia maya. Nah, oleh tikhafillah, sekali lagi kita berhati-hati, bentengi keluarga kita, anak kita, dan keturunan kita, jangan sampai, ya, terjebak dan terjerumus kepada hal ini. Kesehatan mahal memang, tapi ketika ini ketika seseorang diuji dengan yang seperti ini, maka carilah jalan yang syar'i. Jangan sampai kita masuk kepada cara yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Demikian pembahasan singkat kita pagi ini. Insyaallah besok kita masuk pada bab yang ke-28 tentang, masih dalam kaitan amal syaitan, dari bab 25 tentang sihir, tentang perdukunan, kemudian kita bab tentang sihir, kemudian yang ke-27 pembahasan tentang an-nusrah, dan insyaallah bab yang ke-28 tentang at-tatayyur, yang selalu merasa sial, ya, yang selalu merasa sial. Nah, bagaimana Islam memandu, ya, maka insyaallah kita akan bahas besok insyaallah, dan bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara